bikin PPT, Pak Iwan, hanya untuk membuktikan bahwa saya menyiapkan dengan serius. Sebab kalau saya ngomong sesuai PPT, kata istri saya kaku, gitu kayak ngapalin. Jadi saya akan kemana aja gitu ya. Namanya juga S3, suka-suka kita kan ya. Yang pertama, mengapa mitos penting? Selain menyelamatkan orang dari ancaman sesuatu yang diyakini padahal yang diyakini itu mematikan, juga ada 3. Yang pertama, membongkar pikiran-pikiran kritis. Pikiran kritis itu apa? Coba ibu. Kalau ibu ya, ada mic-nya nggak? Ada. Teriak aja. Ibu punya putri? Putra? Punya. Kalau panas dikompres nggak? Bagian apa yang dikompres? Nah, kenapa yang dikompres itu bagian dahi tidak pantat? Kenapa? Ya, karena kalau anak panas yang dipegang itu dahinya bukan pantatnya. Pertanyaan saya, ketika anak dikompres, dahinya dingin tidak? Dahinya dingin tidak? Ketika dikompres, dahinya dingin? Suhunya turun? Turun. Pertanyaannya, apakah suhunya turun, dahinya dingin, penyakitnya sembuh? Iya. Karena dinginnya dahi bukan menandakan sembuhnya penyakit. Itulah tindakan yang disebut dengan tindakan melayani gejala. Ibunya senang, alhamdulillah si teteh panasnya tos turun, tos damang kayak nama gerak mam gelis katanya. Begitu dimasukkan nasi tetap menolak karena dahinya turun panasnya, penyakitnya belum tentu sembuh. Itulah tindakan yang melayani gejala. Saya mengajak, mari kita tidak hanya menganggap tentang kebermanaan digital ini, tapi kita coba bongkar. Seperti kita membongkar apa sebenarnya penyebab yang menyebabkan panas, penyakit apa yang membuatnya panas, apakah sakit gigi, apakah hanya flu, atau sakit perut, atau apa. Nah, ada 3 mitos. Lanjut. Nah, lanjut. Ini yang pertama. Coba terus. Bukan jadi kaku ya. Nah terus, ini ancaman mitos. Nah ini dia. Jadi kaku saya terus saja kayak terparkir. Yang pertama, menyediakan tik bagi sekolah sudah cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ini Bukadis. Saya pesen banget ke Bukadis sekolah. Karena seringkali dengan kebijakan top down, begitu Bukadis sudah memerintahkan adakan internet, adakan infrastruktur digital, ada. Dan seringkali sudah begitu selesai. Karena dengan mengadakan fasilitas digital seakan-akan proses pembelajaran sudah berlangsung, proses pembelajaran sudah autentik dan menggunakan digital. Apalagi misalnya kita punya anggapan dengan digital itu inovatif, kreatif, iya, rame, iya, tetapi belum tentu sebab ada prasyarat. Coba kita lihat yang di kanan. Yang pertama, perlu dukungan sumber pendanaan yang memadai. Mengapa? Karena begitu digitalisasi masuk, maka lingkungan sekolah harus diperbaharui. Kemudian profesionalitas guru harus disentuh. Nah tadi saya bilang mengapa saya menganggap ini Telkom benar-benar mendekati guru secara benar, karena bukan hanya aplikasi yang ditawarkan, tapi gurunya dihadirkan di sini. Karena apa? Satu, untuk membangkitkan profesionalitas. Dan yang kedua yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuhkan komitmen. Komitmen ini yang mahal dan tidak bisa dibayar. Meskipun saya percaya ibu bapak seperti di slot Pak Iwan tadi, di depannya ada 2-3 handphone gitu ya. Kemudian anak-anak juga sudah terbiasa dengan handphone. Tetapi coba kita lihat mitos yang kedua. Kita menaruh mitos. Kita menganggap anak-anak kita yang terlahir sebagai digital natives dianggap akan mengalami proses pembelajaran yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka punya cara baru mengetahui, punya cara baru untuk merevolusi, punya inherent yang kuat tentang digital, bahasanya multitasker, gamer yang baik, pokoknya menuntut kepuasan segala macam. Tetapi faktanya
Ini fakta dari AC Nielsen, dari jurnal. Saya rangkum faktanya, ternyata bagi banyak murid kehadiran digital ternyata belum memberdayakan proses pembelajaran. Kenapa? Mengapa begitu? Karena mereka mengenal digital, iya, mengetahui media sosial, iya, tetapi mereka belum memiliki cara teknik untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Ini kuncinya. Jadi kehadiran ibu bapak hari ini adalah untuk memastikan agar murid-murid kita, agar ibu bapak bisa menyeleksi satu, informasi mana yang berguna, mana yang tidak. Karena bagaimanapun dahsyatnya, bagaimanapun dasarnya digital, ia tidak bebas nilai dan tidak menyaring informasi berdasarkan kemanfaatannya. Jadi yang kedua, jangan pernah percaya karena murid-murid kita digital natives, penduduk asli digital yang sejak lahir sudah disambut secara digital, lalu kita percaya saja mereka akan belajar dengan sendirinya. Ternyata faktanya, meskipun tingkat penerimaan digital di kalangan murid sangat tinggi, tetapi untuk dukungan terhadap dunia pembelajaran masih terbatas dan kurang memberdayakan. Kemudian mitos yang ketiga, dalam masyarakat informasi orang lebih pintar dan terinformasi, katanya lebih pintar dan terinformasi karena mereka memiliki akses informasi yang tidak terbatas. Betul, akses informasi tak terbatas, bahkan melimpah. Faktanya kita sekarang seperti hidup dalam kolam yang airnya banyak, tetapi seluruh air dalam kolam itu kotor, sehingga untuk mencari setetes air yang jernih susah banget. Informasi yang hadir kan tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Berbagai platform menawarkan informasi yang mirip, copy paste ubah sedikit. Nah, disinilah keterampilan guru untuk mengadakan satu. Faktanya, memiliki akses informasi tidak berarti memiliki pengetahuan dengan cara apapun. Karena mengolah informasi menjadi pengetahuan itu memerlukan keterampilan. Oke, sekarang kita buka kuncinya. Lanjut. Nah, ini dia 3 saran yang saya harapkan. 1, untuk membongkar mitos. 2, untuk menavigasi lautan digital tanpa tenggelam dalam banjir informasi. Yang pertama, sederhana saja ibu bapak. Sederhana saja. Ajak dan latih murid-murid kita untuk membandingkan dan menemukan informasi yang relevan dan pengetahuan yang terakumulasi. Jadi, jangan jatuh pada arus yang dibawa oleh informasi. Jangan terjerumus oleh gerakan-gerakan atau kemudahan-kemudahan, bukan itu. Tapi tetap ibu bapak harus komitmen pada misi pembelajaran, pesan pembelajaran. Jangan asal rame, jangan asal aktif, itu tetap bersetialah pada misi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengenali kode dan bahasa yang berbeda sambil mengajak anak untuk menggunakan pengalamannya. Contoh, belajar menggunakan pengalaman itu bukan karena sekarang, dari dulu. Ibu bapak pasti hafal Profesor Emil Salim, apa kan? Menteri Lingkungan Hidup di ASN. Mengapa Pak Emil Salim memilih menjadi Menteri Lingkungan Hidup? Saya baca dalam biografinya, itu karena perbuatan gurunya di sekolah dasar. Ketika itu Emil Salim bersekolah di HIS. Gurunya orang Belanda. Dan ketika Emil Salim kelas 6, gurunya dipanggil pulang oleh Ratu Belanda untuk kembali ke Belanda. Merayakan perpisahannya dengan murid-muridnya, gurunya yang bernama De Kok mengajak jalan-jalan ke hutan. Ketika sedang jalan-jalan di hutan,
Setiap kejadian yang dialami muridnya dibahas oleh gurunya. Ketika muridnya naik, kemudian turun, injak selokan, besek. Ada muridnya yang digigit lintah, berteriak-teriak, menangis histeris. Dan akan membunuh lintah itu. Emil Salim bilang, sebentar, jangan bunuh dulu lintah itu. Cukup letakkan di tanah. Selesai. Selama tidak menggigit, tidak ada lintah, tidak ada darah yang keluar, dan itu aman. Dan ketahuilah anak-anak, lintah sangat menolong siapapun ketika tersesat di hutan. Coba perhatikan, mana kepala lintah? Anak sebelum melihat memperhatikan kepala lintah. Lintah selamanya akan menghadap ke timur, karena timur lebih panas dari barat. Dan karena itu ketika Anda tersesat dan menemukan lintah, carilah kemana arah lintah menghadap. Kalau sudah ketemu timur, kita akan tahu barat, akan tahu utara, akan tahu selatan. Jadi lintah adalah kompas alam. Tepuk tangan untuk lintah. Kemudian murid-murid SD jalan lagi naik, ketemu beruk kenal monyet. Nah, ada yang teriak nangis, takut beruk, takut monyet. Dekok cerita lagi, jangan takut dengan beruk, karena itu sahabat kita. Dan dia akan memberikan petunjuk kepada kita makanan apa yang layak dimakan ketika kita tersesat di hutan. Karena apa yang bisa dimakan beruk aman dimakan oleh manusia. Alih-alih bulu, meskipun kita senang mendengar suaranya, lihat bulunya indah,